cerita lain yang menarik dari Puri Peguyangan. Puri yang berada di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Cerita di balik pengukuhan tim relawan pengawal suara pemilu atau PSP Garda Muda Nasdem 10 Oktober 2020 yang lalu. Penglingsir tokoh yang dituakan di Puri ini Anak Agung Ngurah Gede Widiade duduk bareng Sanur TV, Sanur Pos Media Group. Itu di sela ritual pengukuhan PSP Garda Muda Nasdem baru saja berujung. Sekedar menyinggung acara di Puri yang baru berakhir, Tura Widiade, panggilan akrabnya, menyinggung kegiatan Garda Muda tadi menyongsong Pilkada Kota Denpasar, termasuk di 5 kabupaten lain di Bali 9 Desember 2020 mendatang. Ada yang menggelitik, Tura Widiade mensinyalir minat generasi muda Bali terjun ke politik praktis dinilainya masih minim. Saya hari ini memfasilitasi kegiatan Ketua DPW Partai Nasdem di dalam pendidikan politik dan sekaligus membentuk tim PSP Pengawal Suara Pemilu begitu. Yang tentu keterpanggilan ini adalah ya karena kami melihat langkah Garda Pemuda ini cukup strategis, dan Garda Pemuda adalah modal politik yang paling dahsyat bagi Partai Nasdem ke depan, karena ini sumber daripada kader-kader bangsa yang terlatih, yang berminat untuk terpanggil mengikuti politik praktis. Karena selama ini kami melihat, apalagi di Bali, keinginan pemuda untuk terlibat politik itu masih sangat minim begitu. Nah, oleh karena itu kami mendukung kegiatan ini dari hati yang paling dalam, karena ini akan menjadi modal pergerakan untuk melanjutkan perjuangan restorasi yang ide gagasannya ya dibangun oleh seorang Surya Paloh. Tura Widiade sosok yang matang di politik praktis, jalan panjang di panggung politik dilewatinya. Namun figur Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem, seperti magnet baginya. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar ini ternyata terpincut. Lantas apa istimewanya Surya Paloh di mata politisi kawakan Bali ini? Ya, saya membaca buku sang ideolog, saya membaca riwayat hidup seorang Surya Paloh, kiprah dan perjuangannya dalam ya sebagai anak bangsa. Kami mengenal beliau di Partai Golkar selama kami menjadi kader Partai Golkar, dan kami tertarik kepada pemikiran beliau. Terus kami pamit di Golkar, kami bersama-sama berjuang di Bali, di Kota Denpasar, mengikuti jejak beliau. Tentu kami sangat tertarik dengan perspektif dan ide gagasan yang disampaikan oleh seorang Surya Paloh untuk membangun Indonesia ini ke depan. Jadi ya kalau saya penatik figur ya pasti gitu. Tetapi figur itu memiliki karakteristik pemikiran untuk bangsa ini ke depan. Nah, itulah sebuah idealisme. Ya, kami sebagai penglingsir Puri ya tentu dalam ruang berdemokrasi harus menyatakan sikap atau berpihak. Kami berpihak kepada ide gagasan restorasi untuk ya kepentingan bangsa, mengisi kemerdekaan pendiri daripada para pejuang bangsa ini. Puri Peguyangan merupakan puri perjuangan. Jejak revolusi kemerdekaan masih membekas dalam peta perjalanan historis Puri ini. Salah satu tokoh Puri, antropolog Indonesia, Profesor Dr. Ngurah Bagus, kerap menyinggung soal ini semasa hidupnya. Puri Peguyangan, menurut Profesor Ngurah Bagus, seorang antropolog pada saat itu konteks zamannya masih muda, Puri Peguyangan ini menjadi pusat kegiatan para pejuang memikirkan strategi untuk ya merebut kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pada saat serangan Kota Denpasar. Itu menurut beliau. Saya belum lahir mungkin saat itu ya, tapi beliau seorang antropolog yang kapasitasnya, kalibernya internasional. Ya, beliau saat itu hanya sebagai kurir pembawa surat. Beliau menceritakan kepada kami sebagai generasinya.
Keberadaan Puri Peguyangan sebagai rumah kebudayaan milik rakyat diyakinkan Turah Widiade. Puri merupakan milik rakyat dan di Puri Peguyangan warna politik bisa bermacam-macam. Ini dinamika yang wajar di mata ayah dua anak ini. Turah Widiade saat ini merupakan politisi Partai Nasdem. Sepupunya, Gung Rai Wirajaya, adalah anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Dan bagi Gung Widiade ini oke-oke saja. Puri itu milik rakyat bersama, ada dinamika di situ, perbedaan yang ada. Secara partai mungkin ada dari segala partai yang ada, itulah demokrasi yang kita bangun di dalam ruang Puri. Tetapi saya sebagai penglingsir, sebagai anak Gung Rai Widiade, saya berpihak kepada Partai Nasdem. Kenapa saya berpihak? Ya karena ya tentu pertama karena kefiguran seorang Surya Paloh. Dalam perspektif beliau berpikir untuk bangsa ini, bukan karena beliau yang lain-lain, tetapi karena pemikiran beliau yang beliau persembahkan untuk bangsa ini. Kenapa kami tahu itu? Karena kami membaca buku, ya semua buku tentang Surya Paloh. Gitu. Jelang Pilkada Kota Denpasar khususnya, Turah Widiade mengingatkan kontestasi politik ini tidak bergerak dalam ruang kompetisi untuk saling meniadakan atau zero sum game. Garda ini, ya ini adalah sebuah modal dasar untuk kemajuan perpolitikan ke depan. Kalau anak muda ini mau ikut politik, tentu akan partai ini akan menjadi dahsyat ke depan. Ya kita berkompetisi, ya istilah Pak Surya itu, mari kita berkompetisi dengan keteladanan untuk kebaikan yang kita persembahkan kepada negeri tercinta ini. Jadi ya kontestasi itu bukan harus melukai persaudaraan, persahabatan, dan rasa tidak enak, tapi kontestasi itu adalah persaingan yang sportif yang harus kita bangun untuk, ya karena persaingan itu kan pasti menimbulkan ya kontrol gitu. Ya silakanlah rakyat yang menilai yang mana yang terbaik, itu menjadi pemimpin itu tentu untuk kebaikan untuk rakyat kita semua. Hanya ya seperti pilkada, pilgub dan lain pemilu, kita berkontestasi ya paling hanya 6 bulan. Setelah itu kita kembali bekerja sama untuk membangun negeri ini kan. Jangan ada ya saling melukai atau saling menghabisi di dalam persaingan itu. Politik pun harus dibangun seperti itu, sehingga ya partai itu internal maupun eksternal ini bisa terbangun suasana keakraban, suasana kesejukan yang sebagaimana dimanatkan oleh Pak Surya di Partai Nasdem ini. Kenapa dengan panggilan kakak-kakak? Karena ini untuk membangun sebuah rasa persaudaraan, sebuah sikap egaliter yang demokratis, tetapi ada rasa respect di antara kita. Bukan semata-mata ini mau kedudukan petinggi partai atau kedudukan di DPRD. Kalau ini sudah interest seperti itu menjadi kapital politik, apa gunanya lagi ada Nasdem kan? Nasdem kan ingin merestorasi kondisi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu sebagai kader ya kami mencintai ide gagasan, perspektif berpikir seorang Surya Paloh.